kembali lagi di Midnight Live. Oh, mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan membahas. Apa kabar, Tong? Sehat ya? Ini gue di segmen ini in apa out sih gue nih? In dong. Oh, kalau out kan Patrick Kluivert ya. Wah. Sehat tapi, kawan baik. Sehat, alhamdulillah. Ini siapa nih? Tadi di depan lagi jual daun, saya bawain. Gak tahu lu ngapain sih nih? Ini bang nawarin koran bang, kali ini butuh nih koran-koran baca nih. Oh iya. Ini gimana bacanya di bahasa Mandarin? Emang juga saya datang ke sini karena saya nggak ngerti. Apalagi kita. Itu dia. Harusnya makanya. tanya sama presenter di program sebelumnya. Nah, harusnya yang tadi tuh bener tuh, harusnya yang tadi tuh. Metro Singwen. Terus ngomong apa lagi sini? Nawarin doang, mau nggak nih ceritanya? Ya lu kasih lah yang tadi sebelumnya lagi dah. Oh iya dah, oke. Ya. Kalau gitu saya jual lagi aja ya. Iya. Oke. Lagian koran kemarin gue jual sekarang. Ya bang, makasih bang. Koran-koran, 2 orang kena. Lumayan masuk TV. Bininya udah nungguin. Akhirnya masuk TV. Iya. Biasanya cuma topinya doang yang kesorot. Sekarang sebadan-badannya masuk TV. Ya udah, kalau gitu kita lihat informasi berikut ini terkait dengan Patrick Kluivert yang baru saja dipecat. Ini dia informasinya untuk Anda. Setelah hanya 9 bulan memimpin, Patrick Kluivert resmi angkat koper dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Harapan tinggi yang sempat mengudara saat ia datang dengan nama besar dan segudang pengalaman kini kandas, belum sempat menepi di pelabuhan mimpi. PSSI akhirnya mengambil langkah tegas memutuskan berpisah setelah sang pelatih gagal mengantarkan Garuda menembus langit Piala Dunia 2026. Layaknya burung yang kehilangan arah terbang, Timnas Indonesia tersesat di jalur kualifikasi dan nahkoda kapal pun harus diganti sebelum karam terlalu dalam. Kluivert datang dengan semangat baru, dielulukan sebagai sosok yang bisa membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Dari 8 pertandingan yang ia pimpin, hasilnya bak awan mendung di siang bolong. 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Timnas kebobolan lebih banyak daripada mencetak gol dan performa di laga-laga penting terasa datar seperti ombak yang kehilangan gelombangnya. Di saat publik berharap ada roket yang melesat ke langit, yang muncul justru balon udara yang kehabisan gas. Kita tidak berdaya di round 4 dengan tanpa mencetak 1 poin pun. Artinya dari susunan pemain juga kita lihat pergantian pemain dan juga attitude dia yang tidak menyapa fans, tidak kembali ke tanah air dan seterusnya. Dan saya berkali-kali mengatakan tidak ada alasan, ini bukan benci ya, tidak ada alasan yang membuat Pak Erick Thohir untuk mempertahankan dia. Buat apa lagi tunggu? Dan meskipun agak sedikit terlambat, tapi saya pikir keputusan untuk memecat Patrick Kluivert atau apapun terminologinya itu sudah sangat tepat. PSSI menyebut perpisahan ini terjadi secara baik-baik, tapi semua tahu ini adalah akhir dari cerita yang tidak sesuai naskah. Tekanan publik semakin deras, hasil di lapangan tak kunjung membaik, dan waktu terus mengejar. Seperti petani yang menabur benih di musim kemarau, kerja keras Kluivert belum sempat membuahkan panen. Mungkin karena tanahnya belum siap, atau memang karena sang petani tak mengenali medan yang ia garap. Sejumlah nama calon pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert muncul ke publik. Mantan asisten Kluivert, Alex Pastoor, kemudian Indra Safri dan Sinteyong hingga ex-pelatih Manchester United berpeluang menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Selain Pastoor, Indra Safri dan STY, nama mantan pemain Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst hingga mantan pelatih Timnas Irak Jesus Casas disebut berpeluang masuk bidikan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai Alex Pastoor layak dipertimbangkan mengingat memiliki CV yang kompeten dan sudah mengenal para pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda dinilainya masih memiliki peluang besar, termasuk mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Kalau dihitung-hitung kan masuknya Kluivert dan Pastoor ini sama gitu loh jangka waktunya, artinya Alex Pastoor pun sudah punya jam terbang lumayan bersama tim ini. Jadi menurut saya pemikiran pendeknya begitu. Tapi kalau misalnya mau mengganti betul-betul ya kalau timnya Kluivert tidak diubah-ubah, menurut saya ya harus cari lagi orang Belanda gitu loh.
yang ada sejumlah nama lah yang disebut oleh media sosial, diantaranya yang pernah melatih Manchester United misalnya. Jadi kalau Van Gaal kan udah nggak mungkin lah karena dia udah terlalu tua. Kini Garuda ingin kembali mengepakkan sayap dengan mencari sosok baru yang bisa jadi pemandu di langit yang semakin tinggi. Karena kita semua tahu, untuk bisa terbang sampai ke Piala Dunia, Timnas Indonesia butuh lebih dari sekedar pelatih berlabel bintang. Butuh pemimpin yang paham medan, kuat menghadapi badai, dan tahu kemana arah kompas seharusnya menunjuk. Garuda harus bangkit lagi karena mimpi ini belum mati, ia hanya tertunda. Masih dari informasi terkait dengan Patrick Kluivert, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemecatan Patrick Kluivert merupakan bagian dari evaluasi PSSI. Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani menilai keputusan PSSI tepat untuk menjawab keresahan publik atas gagalnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. Ya tentu langkah yang diambil oleh PSSI kami sangat setujui. Ini menjawab keresahan masyarakat pencinta bola, termasuk kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan kegagalan timnas kita menuju Piala Dunia 2026. Tentu banyak pertimbangan sehingga PSSI memutuskan untuk memutus kontrak dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Prinsipnya kami di Komisi 10 setuju atas PHK ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.